Shalom GBI Banjaran, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih dahsyat lagi. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, haleluya. Come on. Dengan penuh semangat kita memuji Tuhan, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindunganku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ku mau selalu Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, haleluya. ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Pilih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari semuanya kita mau siapkan hati kita. Mari sebentar kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau memberi kemuliaan buat Engkau. Haleluya. Jesus. Haleluya Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib,
Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, Engkau besar. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Engkau besar, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dengan lembut, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Mari kita akan sama-sama hampiri Tuhan di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan di kesempatan yang indah di hari Sabat ini. Kami boleh melalui hari-hari hidup kami melewati berjalan dengan Tuhan. Dan kami tahu ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh mencari akan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, anugerah-Mu yang indah memampukan kami. Engkau kami permuliakan dengan pujian dan sembah kami. Engkau kami permuliakan dengan harta kami. Ini waktu Engkau dipermuliakan lewat sabda-Mu sendiri.
berfirman, berbicaralah Engkau bagi kami, dan kami siap mendengarkan untuk melakukannya. Kalau kami hanya mendengarkan, kami bagaikan orang yang membangun di atas pasir. Jikalau datang musim yang tidak baik, baik itu hujan, banjir melanda, bahkan angin melanda, kami akan berantakan. Tapi kami mendengar firman-Mu untuk melakukannya, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Baik yang ada di ruangan ini, maupun yang ada di rumah-rumah beberapa di antara saudara kami, juga Tuhan memberkati. Firman-Mu sanggup menjangkau, karena firman-Mu adalah kebenaran yang mutlak. Segala kemuliaan kepujian hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, saya bersuka cita. Mari kita akan sama-sama mempersiapkan yang terbaik. Saudara boleh mengambil tempat duduk yang terbaik. Saudara juga boleh mempersiapkan akan catatan-catatan kecilnya, saudara. Saya mengajak kita semuanya untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil dari kitab Injil Yohanes di pasal yang ke-8, di ayat yang ke-31. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-8, di ayat yang ke-31, saya membaca 2 ayat yang akan mendasari firman Tuhan di hari ini. Firman-Nya berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara sekalian, ini adalah bulan di mana bangsa kita merayakan hari ulang tahun. Ya. Bahwa hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dirayakan pada bulan Agustus. Sejak awal Agustus kita tahu beberapa tempat-tempat, desa-desa, perkantoran, ya supermarket, mall dan sebagainya sudah didesain yaitu merah putih. Dengan desain merah putih, dengan desain akan lampu-lampu yang gemerlapan di berbagai tempat, saudara. Ya, mulai dari kota besar sampai ke desa-desa. Dan tidak ketinggalan setiap rumah pasti memasang akan bendera merah putih. Membuktikan bahwa kita ada di dalam sebuah negeri, suatu negara yang mana sudah menjadi negara yang merdeka, saudara. Kita mesti berterima kasih kepada bapak-bapak bangsa, kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, yang mereka berjuang dengan daya, upaya, harta, dan bahkan nyawa mereka dikorbankan demi sebuah kemerdekaan atas bangsa kita. Dan hari ini kita sebagai anak atau cucu daripada bapak-bapak bangsa yang sudah berjuang di sana, hari ini kita mengisi akan kemerdekaan itu. Doa saya setiap kita memahami akan kebenaran dan sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka di bangsa dan di negeri ini. Nah, kita kembali mengacu ke dalam firman Tuhan. Dikatakan di ayat 32 ini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekalipun kita ada di negeri yang sudah merdeka, terbebas dari penjajahan ya saudara, tetapi ada banyak orang yang hari-hari ini menciptakan sebuah penjara. Dan yang menyedihkan, orang yang dipenjarakan adalah dirinya sendiri. Saya mau beri contoh, saudara. Ada beberapa orang yang mengikuti sosmed, mengikuti Instagram, mengikuti Facebook orang-orang tertentu. Ya. Dan ketika dia melihat foto orang-orang tertentu atau postingan orang-orang tertentu itu sedang makan di restoran mewah, makan makanan yang mewah, sedang berjalan-jalan ke beberapa tempat ya saudara. Dan mereka rasanya sedang happy, rasanya sedang senang-senang gitu. Sementara kita kok di rumah saja, sementara kita kok masak hari-hari, atau mungkin ngepel, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, bahkan dasteran melulu. Sementara kita lihat sosmednya mereka keren-keren, sedang makan di restoran mewah, jalan-jalan, dan makan makanan yang mewah. Dan tahukah saudara, kita sering kali iri dengan orang-orang yang memposting akan gambar-gambar mereka yang sedang dalam keadaan yang baik-baik. Tahukah saudara, setiap gambar yang diposting, setiap foto yang diposting, setiap video yang ditampilkan adalah video-video yang terbaik, foto-foto yang terbaik, saudara. Bahkan itu mungkin diulang beberapa kali untuk memasang foto-foto mereka atau juga
video-video mereka. Sementara kita, saudara, melihat semacam itu dan kemudian menjadi iri. Saya mau beritahu ya saudara, dan kemudian saudara, ada banyak orang yang mencoba kemudian berlari untuk menjadi sama seperti orang-orang yang ada di sosmed itu. Mereka mencoba dengan daya upaya, yang gak punya dipunya-punyakan, yang gak ada duit diada-adakan. Dan sehingga supaya kita jadi sama dengan orang-orang tertentu. Ingat, ini adalah sebuah penjara. Dan siapa yang dipenjarakan adalah diri kita sendiri. Karena kita tidak mampu, tidak kuat, dan kita memaksakan diri untuk menjadi sama seperti orang-orang tertentu. Dan itu penjara. Dan yang bahaya adalah diri kita lah yang dipenjarakan di dalamnya. Dan dengan demikian saudara, kita akan menjadi orang yang sangat susah sepanjang umur hidup kita. Nah, hari ini pesan firman Tuhan bagi kita semuanya. Kamu akan mengetahui kebenaran itu. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari jangan jadi orang, ya saudara, yang terpenjara dengan kondisi dan keadaan yang ada. Dengan sosmed yang ada. Dengan ramainya berita yang ada. Dan kita terpenjara. Itu akan menjadi kerugian yang besar atas diri kita. Mari jadilah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Sesuai dengan panggilan kita. Sesuai dengan keberadaan kita. Bahwa Tuhan menciptakan kita adalah sempurna, saudara. Kita tidak perlu ikut-ikutan orang. Tapi kita masuk ke dalam panggilan tertinggi dalam hidup kita. Yaitu jati diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang penuh sukacita. Orang yang merdeka, orang yang bebas, saudara. Dan tidak terpenjara dari penjara yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Nah, mari lihat kebenaran firman Tuhan. Apa rahasianya supaya kita tidak terpenjara dengan penjara yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Ayat sebelumnya, yaitu ayat 31, dikatakan firman Tuhan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Mari garis bawahi kata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Nah, saya suka akan kata daripada tetap dalam firman-Ku. Nah, kata tetap itu artinya tidak labil. Kata tetap itu artinya tidak berubah-ubah. Kata tetap itu artinya tidak bergeser, tidak berbelok. Kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Kita akan menjadi orang-orang yang bebas. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak terpenjara. Ingat firman Tuhan, jikalau kita tetap tinggal dalam firman-Nya. Sekali lagi, tetap artinya tidak berubah-ubah. Saudara, mari kita tetap di dalam firman-Nya. Seperti pokok anggur, ya saudara, kita ranting-rantingnya Yesus adalah pokok anggur kita. Kita tetap tinggal di sana, kita akan berbuah. Kata tetap sekali lagi tidak berubah-ubah. Saudara, Indonesia, bahkan dunia, kondisinya akan berubah-ubah sewaktu-waktu. Tahun berganti, bulan berganti, bahkan hari berganti pun akan berubah. Yang biasanya nyaman, tidak nyaman. Yang biasanya enak, sekarang tidak enak, saudara. Dan bahkan biasanya nyaman-nyaman saja, hari ini diguncang dengan pandemi, saudara. Itu fakta bahwa dunia ini tidak abadi. Dan dunia ini bukanlah tempat kita. Namun demikian, saudara, Alkitab memberikan catatan, barang siapa yang tetap tinggal dalam firman-Ku, kata Tuhan. Dunia boleh berubah, musim boleh berganti, kondisi boleh beraneka ragam, tapi orang-orang yang tetap tinggal dalam firman-Nya, dia akan menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dia tidak menjadi orang-orang yang iri hati, dia tidak menjadi orang-orang yang terpenjara di dalam hidupnya. Nah, saya akan tunjukkan semacam apa orang yang merdeka di dalam Tuhan. Saya membuka bagi kita semuanya kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga di ayat yang ke-17 dan di ayat yang ke-18. Ayat ini tentu juga tidak asing bagi kita. Mari perhatikan di ayat yang ke-17 dari kitab Habakuk pada pasal yang ketiga. Dikatakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lihat ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lihat ekspresi dan tulisan daripada Nabi Habakuk. Kondisinya tidak menguntungkan, kondisinya tidak memungkinkan, kondisinya merugi. Dikatakan penghasilan enggak ada, ternak domba enggak ada juga, terhalau. Tapi karena orang ini tinggal dalam firman-Nya, tinggal di dalam Tuhan, tidak berubah-ubah, ajak dan tetap, saudara. Maka apa yang terjadi? Di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, Alkitab berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya suka sekali akan ayat yang ke-18 ini, saudara. Dalam kondisi sesak, kondisi tidak nyaman, kondisi yang berubah-ubah, kondisi yang tidak menentu, kondisi yang tidak menguntungkan. Tapi orang-orang yang tetap tinggal dalam kebenaran firman-Nya, dia tetap bersuka cita dan beria-ria di dalam Tuhan. Saya berdoa di musim-musim ini adalah musim yang tidak mudah. Saudara, hari-hari ini saya membacakan surat kabar elektronik tentunya, saudara, bahwa Amerika mengirimkan akan kapal-kapal perangnya dan bertengger di Laut Cina Selatan untuk mempersiapkan sebuah peperangan besar. Saudara, dan ada desas-desus kalau ini mencetus maka akan terjadi perang dunia, saudara. Jadi paling tidak akan jadi perang dunia ketiga, saudara. Ya, saya nggak tahu, berita bisa salah, saudara. Tapi faktanya ini yang saya baca. Saya baca di surat kabar elektronik, saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya dapat informasi juga, surat kabar lagi, saudara, bahwa virus corona bermutasi. Jadi penularannya bukan hanya sekedar melalui droplet, saudara, bukan melalui hanya sekedar sentuhan dan droplet, saudara, tapi ternyata sekarang sudah bermutasi. Virus itu bisa terbang dan kemudian bisa hinggap kepada siapa saja, saudara. Nah, saya ngomong seperti ini tidak sedang menakut-nakuti saudara, tidak, saudara, dijauhkan tentang hal itu. Tapi ini berita yang sedang beredar. Saya mau sampaikan bagi kita semuanya, kalau kita tidak mendengarkan berita surga, dan saudara hanya melulu membaca berita-berita yang ada di dunia ini, saudara akan terjebak dalam sebuah penjara namanya penjara ketakutan. Mari saudara bawa dan angkat firman Tuhan, Alkitabmu, sebagai buku panduannya yang Tuhan berikan kepada kita. Baca, renungkan dan lakukan itu. Dan sampai kita mengetahui dari kebenaran firman itu, maka kebenaran firman itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan dari penjara kita, memerdekakan dari ketakutan kita, memerdekakan dari ikatan-ikatan tertentu dalam hidup ini. Karena itu saudara, selain saudara membaca berita yang ada di dunia, tidak salah untuk membaca berita-berita yang ada di dunia. Tapi saya mau sampaikan, pastikan sebelum saudara membaca berita-berita yang ada di dunia ini, pastikan saudara membaca berita surgawi, yaitu firman Tuhan. Karena itulah yang akan memerdekakan kita. Dari ketakutan, dari keterpurukan kita, dari kesulitan, dari kesusahan kita. Kita tetap beria-ria di dalam Tuhan. Karena kita tetap tinggal dalam firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu, bahwa kami akan tinggal tetap di dalam Engkau, dan kami tidak akan berubah-ubah, kami akan tinggal tetap di dalam Engkau, kami tidak akan berubah-ubah, supaya kami mengetahui kebenaran-Mu, dan dengan kebenaran-Mu itu akan memerdekakan kami. Terlepas kami dari penjara ketakutan, terlepas kami dari penjara ketidakterimaan akan diri kami, terlepas kami akan kehidupan kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh dibebaskan dan hidup merdeka di dalam Tuhan. Sebab firman-Mu adalah sumber kemerdekaan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, dan berkati kami semuanya. Tak lupa kami melepas berkat atas Indonesia. Kami menyampaikan happy birthday untuk Indonesia. Selamat berulang tahun. Biarlah semakin dewasa, semakin kuat, semakin menjadi bangsa yang dikenan Tuhan. Mulai dari pemimpin yang teratas sampai yang terendah dan semua penduduk yang ada di Indonesia.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, tak lupa juga kami membawa persembahan kami, tak lupa juga kami membawa syukur kami, tak lupa juga kami membawa akan 1/10 kami membayar nasar kami, dan apa yang kami bawakan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan berkenan atas semuanya. Dan nama Tuhan dipermuliakan, tidak ada kekurangan, dan semuanya diberkati dengan perbendaharaan yang melimpah-limpah, dengan buah-buah anggur, dan melimpah dengan berkat-berkat ilahi. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami akhiri di dalam doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Diberkati oleh Tuhan dalam segala usaha, pekerjaan, bisnis, perdagangan, bahkan lebih-lebih kesehatan-Mu, keluarga-Mu, dan masa depan-Mu. Semuanya dalam kendali agenda Tuhan yang kuat. Karena itu, apapun yang disentuh oleh tangan-Mu, kiranya Tuhan bercampur tangan di sana dan menjadikannya berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan, hidup selalu diberkati dan jadi berkat buat banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah Bapa, cintanya dari Allah Sang Putra, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita. Berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas sekalian kami, mulai pada hari ini sampai Tuhan kembali datang menjemput kami dalam kemuliaan Tuhan yang besar bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur semua yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Katakan bersama-sama, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Immanuel. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dapat bersama-sama beribadah dimanapun Anda berada, di rumah maupun di gereja, dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Berikut adalah daftar persembahan dan perpuluhan minggu lalu, mari kita simak bersama. Sekian pengumuman pada hari ini, dan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita dapat dukung dan doakan ibadah gereja yang untuk sementara waktu hanya dilakukan pada hari Minggu saja dan juga terbatas. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, rutin olahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan juga selalu cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.